Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengajaran khusus Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya. Dan pengajaran itu berlaku tidak hanya di masa waktu Yesus ada, tapi berlaku juga sampai hari ini. Dan memang itu sangat dirasakan sekali bahwa pengajaran Yesus itu berlaku sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah kebenaran dan firman Tuhan. Luar biasa jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan. Haleluya. Dan minggu ini kita akan kembali diingatkan oleh firman Tuhan, jika hari-hari semakin lama kita melihat masalah manusia selalu silih berganti. Ya, tidak hanya masalah secara global dunia ini Yesus memandangnya, tetapi Dia memandang sampai dengan masalah-masalah pribadi manusia, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita melihat masalah global dunia yang sedang terjadi, itu terlalu besar dan terlalu berat bagi kita. Belum masalah di kota kita, di negara kita, belum masalah kita pribadi saja, Bapak Ibu Saudara. Kita kadang merasa sulit dan sukar dan berat menghadapinya. Tetapi Tuhan memberikan solusi. Tuhan tidak hanya memberikan janji, tapi Dia memberikan kekuatan. Karena Roh Kudus yang Dia berikan, pribadi Allah sendiri, itu ada bersama dengan kita. Bagi orang-orang yang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dan jika kita melihat dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan, dunia sedang menuju dengan segala persoalan, ya, dengan campur aduk masalah yang semakin rumit, dan dunia ini sudah menjadi kuasa si jahat, dan kita tinggal di dalam dunia ini, maka kita tidak bisa pungkiri bahwa hari-hari yang kita lewati pasti penuh dengan tantangan dan persoalan. Bahkan ujian iman ini dipertaruhkan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita jangan sampai salah dalam mengambil keputusan. Karena kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, harus semakin memegang janji Tuhan. Kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tema minggu ini akan saya beri judul Jangan Sampai Dingin. Apa itu yang dingin? Yaitu kasih. Kasih kita kepada Tuhan dan juga kasih kita kepada sesama. Karena hari-hari ini manusia bisa kehilangan kasih secara total atau bahkan secara brutal, Bapak Ibu Saudara. Orang sudah tidak memiliki kasih, kehilangan kendali. Sehingga banyak masalah-masalah yang terjadi. Orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tua, suami dan istri dan anak dan lain sebagainya. Itu karena kasih sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita akan melihat dengan dasar kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 3 sampai yang ke-14. Namun saya akan membaca dari ayat 12 sampai 13 saja. Di situ perikopnya berjudul permulaan penderitaan. Jadi Yesus sudah memberitahu dulu bahwa penderitaan akan selalu ada. Ya, entah itu bisa menimpa siapapun juga. Dan Yesus memberikan pengajaran ini juga kepada kita. Dan mari kita akan melihat firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat 12 sampai 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kalau kita baca dari perikop ini, saudaraku, di situ Tuhan berpesan yaitu kepada murid-muridnya supaya semakin sungguh-sungguh mengikut Yesus. Dan dari ayat ini, ayat 12-13 ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Ya, yang pertama diawali dengan kedurhakaan. Ketika saya membaca kalimat kedurhakaan, saya menjadi ingat tentang kisah maling kundang, di mana dia lupa jati dirinya sebagai seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya dengan susah payah.
tetapi dia membalas kasih ibunya dengan sewenang-wenang dan memperlakukan ibunya bak seorang pembantu. Sungguh sangat keterlaluan dan sungguh kurang ajar, sehingga Malin Kundang ini dalam kisahnya dia dikutuk menjadi batu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kedurhakaan manusia tidak hanya di zaman Malin Kundang, tetapi sampai hari ini manusia masih bisa durhaka selama dia tidak bisa diingatkan, selama dia tidak mau mendengarkan nasihat, dan tentunya nasihat dari firman Tuhan. Ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 yang sampai dengan yang kelima, kita akan melihat tentang kehidupan manusia-manusia di akhir zaman yang boleh dikategorikan menjadi manusia durhaka. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat firman Tuhan ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam segala hal, sukar. Kita sudah melewati pandemi, saudara. Ya, harapan manusia, harapan kita ke depan setelah pandemi semuanya menjadi baik lagi. Tetapi ingat, firman Tuhan sudah memberitahu kita bahwa dunia ini sedang larut dengan keinginannya. Dunia sedang membawa kepada kebinasaan. Manusia semua dibawa dunia ini untuk binasa. Karena tidak heran, dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat, Bapak Ibu Saudara. Sehingga barang siapa yang mengasihi dunia ini dan mereka yang kehilangan kasih kepada Tuhan, mereka akan binasa. Jelas firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kita tidak boleh mengasihi dunia ini. Bukan berarti kita tidak membutuhkan ini dan itu selama kita tinggal di dunia. Tetapi kasih yang dari Tuhan itu harus selalu ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita akan lanjutkan pembacaan dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, di mana uang sangat berkuasa. Memang orang yang sadar betul uang memang bukan segalanya, tapi hari-hari ini segala sesuatu memang membutuhkan uang. Ini tidak bisa dipungkiri. Sehingga Tuhan mengajar kita untuk bagaimana kita harus bijaksana. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, antara mamon, harta, dan juga kepada Tuhan. Kita harus belajar bagaimana kita mengelola uang. Harta yang Tuhan percayakan itu kita gunakan sebaik-baiknya, dan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini yang terjadi di akhir-akhir ini. Bahkan uang ini menjadi raja ketika manusia dikuasai oleh uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ini sudah dari dulu Bapak Saudaraku diingatkan. Ya, supaya murid-murid Tuhan ini belajar, semuanya ada waktunya. Ya, ada waktu buat Tuhan, waktu buat keluarga, waktu buat bekerja. Ya, kita harus bijaksana dalam hal ini. Tidak tahu mengasihi, ayat yang ketiga. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ada kalimat jauhilah mereka itu, saudaraku. Ini menunjukkan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman, mereka akan menjadi orang-orang yang saya katakan durhaka seperti Malin Kundang. Mereka tidak tahu bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini saya berbicara kepada saudara yang mendengar firman Tuhan, dan tentunya kita adalah anak-anak Tuhan. Amin Bapak Saudara, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang durhaka. Ya, lebih mencintai uang, lebih mencintai yang lain daripada Tuhan. Bahkan kehilangan kasih kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, mereka juga bisa kehilangan kasih kepada sesama. Mereka tidak peduli dengan sesama, Bapak Ibu Saudara. Sedikit kesaksian saya mau bagikan kepada saudara pada beberapa hari yang lalu. Ya,
saya berjumpa dengan seorang bapak yang sudah tua. Penampilannya kayaknya seperti orang pengemis, tapi kayak bukan juga pengemis. Jadi saya bingung, saudara. Dia masuk ke dalam minimarket begitulah. Kemudian dia ngomong sendiri, ini saya mau beli minum, saya mau beli minum. Tetapi ketika sampai di kasir dia bilang saya tidak bawa uang, saya tidak bawa uang. Ya, lalu karena keadaan seperti itu, kasirnya ini, masnya ini bingung, Bapak Ibu Saudara. Ini piye ini, mereka berdua rembukan ini piye. Dan saya melihat situasi pada waktu itu dan saya bilang, Mas biar saya aja yang bayar. Ya, itu berapa Mas? Itu 15.000. Ya, nanti saya yang bayar. Saya bilang sama bapaknya ini, Pak, nanti saya yang bayar. Ya, sudah Pak, tinggal saja. Ya, ini aku nggak bawa uang. Ya, akhirnya dia pergi, Bapak Ibu Saudara. Ini bagian yang kecil untuk kita belajar peduli dan belajar untuk bisa peka dengan hal-hal yang memang kadang Tuhan gerakkan hati kita untuk menolong orang lain. Ya, dan ketika saya melakukan itu, saya merasa memang Tuhan terima kasih karena saya masih bisa diberi kesempatan untuk bisa berbuat baik. Nilainya memang tidak seberapa. Dan mungkin itu pertolongan yang biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi membuat Bapak ini sudah usia mungkin sekitar 60 tahun ke atas. Akhirnya dia keluar dengan membawa 1 botol minuman. Ya, kalau tidak salah Fanta atau Coca-Cola itu, saudara. Dia dengan senang keluar dan saya melihat, ya, bersyukur saya bisa membantu. Ini perkara yang mungkin kecil, Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk kita belajar peka dan peduli, memiliki kasih kepada sesama itu memang harus terus dilatih. Memang kadang kita dihadapkan oleh hal-hal yang harus kita pikirkan. Ya, apalagi sekarang ada peraturan memberi pengemis di jalan-jalan itu tidak boleh. Ya, memang ada hal yang baik juga, positif juga. Karena supaya mengajar mereka untuk belajar taat disiplin, ada tempat-tempatnya sendiri untuk mereka menerima bantuan. Dan dalam hal ini, Bapak Saudaraku, kita juga harus dilatih untuk belajar memiliki kasih. Supaya kasih itu tidak hilang, kasih itu tidak luntur. Ya, dikatakan kasih itu jangan sampai dingin. Selama kita masih bisa membantu hal yang mungkin sangat kecil ukurannya atau nilainya, tapi mari kita belajar untuk tetap berbagi, memiliki kasih, Bapak Ibu Saudara. Dan kita minta hikmat Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, karena kita juga harus bisa melakukannya dengan tepat. Amin. Cuman jangan sampai kehilangan kasih. Ini yang menjadi penekanannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-5 tadi, kita diingatkan kembali supaya kita hidup benar-benar memiliki kasih yang murni, kasih yang sejati, kasih yang tulus. Ya, dan kita tidak sampai kehilangan. Puji nama Tuhan, ini bagian yang pertama. Mengapa? Kasih itu bisa menjadi dingin karena manusia lupa jati diri mereka. Ya, karena kedurhakaan manusia jadi lupa diri. Banyak contoh-contoh di Alkitab yang diceritakan bagaimana manusia yang lupa dirinya. Mereka menyombongkan dirinya, membanggakan sesuatu yang dibanggakannya. Mereka lupa akan Tuhan, mereka tidak memiliki kasih lagi kepada Tuhan dan sesama. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Bapak Ibu Saudaraku, poin yang pertama, jangan sampai kita kehilangan kasih. Ya, diawali karena kedurhakaan manusia. Ya, mari kita akan melihat poin yang kedua, yaitu orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Yaitu orang yang bertahan sampai mereka dipanggil Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, dan mereka akan selamat. Nah, itu bertahan bagaimana, Bapak Saudaraku? Siapakah mereka? Yaitu mereka yang lahir dari air dan roh, kata Yohanes 3 ayat yang ke-5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Ini berbicara tentang kehidupan manusia batin yang dibaharui dari hari ke hari. Manusia tubuh jasmani semakin merosot, tapi manusia batin, jiwa kita ini dibaharui dari hari ke hari. Berbicara tentang air dan roh, yaitu berbicara tentang firman Tuhan dan Roh Kudus. Bagaimana manusia dibaharui oleh firman Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup manusia, yaitu manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita ini akan dibaharui dengan mendengar firman Tuhan ini, hidup kita akan dibaharui. Dengan mendengar firman Tuhan ini kita diingatkan, diajar, ditegur, dinasehati, supaya hidup kita tetap dalam pimpinan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa tetap dalam pimpinan Tuhan ketika hidup kita mau mendengar suara Roh Kudus berbicara ke dalam hidup kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, Roh Kudus berbicara, mengingatkan, menghibur, bahkan memulihkan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah karya Tuhan. Jadi ketika Roh Kudus berbicara dalam hidup kita, kita harus belajar memiliki hati yang taat. Supaya kita tidak belajar mengeraskan hati kita. Sehingga hati kita ini tidak menjadi durhaka, menentang. Ya, seperti tadi Malen Kundang, kenapa dia dikutuk menjadi batu? Karena dia durhaka, menentang, melawan orang tuanya. Dan kita tentunya tidak ingin menentang dan melawan Tuhan. Ketika Roh Kudus berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, melalui setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Mungkin saudara tidak suka dengan manusianya, tapi saudara tidak bisa menolak firman Tuhannya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa bertahan sampai kesudahan? Yaitu ketika kita mau terus dilahirkan kembali, yaitu dengan air dan roh, dengan firman dan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi persekutuan kita dengan firman Tuhan dan Roh Kudus itu sangat penting. Kita sudah terlalu banyak mendengar berita-berita, kabar-kabar di media-media sosial, di televisi. Itu justru seringkali membuat iman kita lemah, tidak menjadikan iman kita kuat. Tapi kita harus selalu ingat bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu justru yang menjadikan kita ini kuat Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan bekerja bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Roh Kudus yang menyentuh hati kita. Itu kita harus belajar mendengar. Kalau kita mendengar kabar dunia ini, berita-berita di televisi, di media, itu seringkali membuat kita ini menjadi tawar hati. Bahkan membawa manusia untuk tidak lagi bisa mempercayai Tuhan. Lebih mempercayai berita-berita dunia. Ini yang sangat bahaya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari kita akan terus belajar setia, belajar taat, tekun untuk belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman Tuhan pasti akan digenapi. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin Bapak Saudaraku. Jadi mereka yang bertahan sampai kesudahannya, yaitu sampai Tuhan datang kembali atau sampai Tuhan panggil kita, yaitu mereka yang hidupnya dibaharui dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Kapan kita bisa menerima firman Tuhan dan Roh Kudus? Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita berbakti, ibadah, bersekutu, mendengar firman Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini ayat firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Supaya kita ini bisa bertahan sampai kesudahannya, yaitu dengan cara kita setia dalam beribadah, bertekun dalam ibadah Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu ibadah yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58 mengingatkan kepada kita,
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, jadi Bapak Saudaraku, mari kita semakin bertekun dalam firman Tuhan, bertekun dalam ibadah-ibadah kita. Ibadah apapun lah Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita dalam ibadah mendengar firman Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita dinasihati, ditegur, dan bahkan dihajar. Itu bukti daripada Tuhan itu mengasihi kita. Jangan sampai kita berkeras hati, ya kita menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Termasuk persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman. Ini sangat penting, sehingga kita bisa bertahan. Ya, jika kita melihat orang-orang yang menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan saudara-saudara seiman, mereka ibarat seperti areng, ya. Areng kalau dipisahkan dari kumpulannya, ya, dari pusatnya api, areng ini akan mati karena tidak ada kekuatan lagi. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan, mari kita semakin mendekat kepada Tuhan, mendekat dalam persekutuan, pertemuan-pertemuan ibadah yang diadakan, supaya kita semakin kuat dan dibangun, sehingga kita bisa bertahan sampai Tuhan Yesus datang, sampai kita pun dipanggil oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga kasih itu tidak akan menjadi dingin, karena kita bersekutu dengan firman Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Di situ kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan, saling berbagi, saling menguatkan. Bahkan itu tidak hanya dalam kumpulan kita, secara komunitas kita, bahkan dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bisa memancarkan kasih itu. Ya, karena kita memiliki kekuatan, yaitu persekutuan kita dengan Tuhan, yang menjadi andalan kita untuk kita bisa tetap melakukan firman Tuhan, berbuat kasih, melakukan kehendak Tuhan, karena kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Jadi sekali lagi, kita sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk tidak menjadi dingin. Kasih kita tidak menjadi dingin, namun kasih kita justru semakin bergelora ketika kita tahu dan sadar betul bahwa di bumi yang sementara ini kita dipanggil Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, yaitu rancangan Tuhan, rancangan yang besar, rancangan yang indah bagi mereka yang percaya. Amin Bapak Saudaraku. Jadi jangan kendor, jangan putus asa, jangan kalah oleh hal-hal yang melemahkan, tapi justru kita harus semakin bergairah karena kedatangan Tuhan semakin mendekat. Mari kita semakin menyala-nyala, terus tetap melayani Tuhan, dan kita tetap mendekat kepada Tuhan, mendekat dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama, yaitu komunitas kita yang membawa kita ini semakin lebih berkobar-kobar mencintai Tuhan. Amin. Karena dunia ini juga sedang menarik manusia-manusia untuk dibinasakan. Jangan lengah, jangan goyah, tapi kita harus semakin bergairah, maju di dalam Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Jangan sampai dingin, tapi kita tetap terus berkobar-kobar, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Amin Bapak Saudaraku. Luar biasa, mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Firman yang mengajar kami untuk kami hidup bergairah, tetap berkobar-kobar untuk melayani Engkau, tetap berkobar-kobar untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Apapun yang sedang kami alami, Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Jangan biarkan kasih kami dingin, melainkan kami terus berkobar dan terus menyala-nyala, dan kami tetap terus melayani Engkau. Apapun yang terjadi hingga saat ini, keadaan dunia, keadaan lingkungan kami Tuhan, kami percaya ketika kami bersandar dan melekat kepadamu, Engkau berkarya nyata dalam hidup kami. Berikan kami semangat yang baru, gairah yang baru, untuk kami melangkah bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Berkati keluarga kami, berkati pelayanan, pekerjaan kami, kota kami, dimanapun kami berada.
bahkan bangsa dan negara kami serahkan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara, berikan roh takut akan Tuhan, tunduk otoritas Tuhan, berkati mereka dengan hikmat-Mu ya Tuhan, hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan sepanjang hari ini hidup kami dalam kuasa nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah Tuhan sepanjang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, dan kami yang percaya